Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain: layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo Bergabung bersama kami. Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain: layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo Bergabung bersama kami. Halo, selamat
siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Asri Mandaraini. Saya adalah konselor Mbak hari ini. Dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, saya Anastasia, bisa dipanggil Ana. Baik Mbak Ana, bagaimana kabar Mbak Ana hari ini? Baik, tapi akhir ini saya kurang baik. Hari ini cukup cerah sekali ya Mbak Ana. Tepat sekali untuk berjalan-jalan dan berrelaksasi diri. Nah, apakah Mbak Ana ada keluhan atau yang Mbak Ana rasakan akhir-akhir ini? Saya merasa akhir-akhir ini sulit untuk tidur. Sudah berapa lama Mbak Ana merasakan ini? Mungkin 1 bulan terakhir ini. Apakah Mbak Ana sudah melakukan cara untuk meningkatkan kualitas tidur? Belum. Baik, sesuai dengan asas kerahasiaan, Mbak Ana tidak perlu khawatir untuk menceritakan keluh kesahnya Mbak Ana kepada saya. Jadi apa yang akan Mbak Ana keluhkan kepada saya? Tolong diceritakan lebih jelas kepada saya. Baik, saya tuh merasa akhir-akhir ini sulit untuk tidur karena terlalu memikirkan tugas, jadi membuat saya overthinking dan sulit untuk tidur. Baik, saya mengerti apa yang terjadi kepada Mbak Ana. Hal tersebut sangat wajar, tapi sangat khawatir. Saya bisa memberikan satu cara sederhana tapi sangat efektif untuk mengatasi permasalahan tidur Mbak Ana, yaitu menggunakan teknik visual. Apakah Mbak Ana sudah pernah mendengar teknik visual? Belum. Apa itu teknik visual? Teknik visual adalah teknik yang menggunakan imajinasi untuk menenangkan tubuh dan pikiran Mbak Ana. Cara melakukan teknik tersebut itu bagaimana ya Bu? Saya jelaskan lebih dahulu tahapan teknik ini. Setelah itu Mbak Ana bisa mempraktekannya. Yang pertama, Mbak Ana bisa duduk atau berbaring di tempat yang nyaman dan tenang. Tutup mata Mbak Ana, ambil napas dalam-dalam beberapa kali. Bayangkan pandangan yang menenangkan seperti di pantai, pegunungan, hutan, atau tempat favorit Mbak Ana. Mbak Ana bisa menambahkan detail-detail sensorik seperti suara, bau, dan nuansa udara. Bayangan diri Anda mengembara di tempat tersebut dan memperhatikan setiap detail, dan teruslah bernapas dalam-dalam dan nikmati suasana yang tenang. Setelah 10 atau 15 menit, buka mata dan regangkan tubuh dengan lembut. Apakah Mbak Ana siap mempraktekkan? Sekarang Mbak Ana bisa duduk dengan nyaman dan tutup mata Mbak Ana. Ambil nafas dalam-dalam dan hembuskan melalui mulut. Mari Mbak Ana melakukan itu beberapa kali. Apakah Mbak Ana sudah merasa lebih rileks? Iya. Baik, mari kita bayangkan pantai itu. Bayangkan Anda sedang berdiri di sana, pasir terasa hangat di kaki dan angin sepoi-sepoi menyentuh wajah Anda. Anda mendengarkan suara ombak yang tenang bergulung di tepi pantai. Apakah Anda bisa merasakannya? Ya, bisa. Bagus. Sekarang sambil tetap berada di tempat ini, bayangkan diri Anda sedang bersiap untuk tidur. Lihatlah Mbak Ana di sana dengan tempat tidur yang nyaman dan Mbak Ana merasa tenang. Bagaimana rasanya Mbak Ana saat ini? Saya merasa nyaman dan sudah rileks. Hebat. Ingat, perasaan ini kapanpun Mbak Ana merasakan cemas, Mbak Ana dapat kembali ke pantai ini dan membayangkan diri Mbak Ana yang sedang cemas. Ambil satu napas dalam-dalam sebelum membuka mata Mbak Ana. Keluarkan napas Mbak Ana perlahan, lalu membuka mata Mbak Ana. Bagaimana perasaan Mbak Ana sekarang? Sudah lebih tenang dan rileks. Baik, itu mungkin saja pembicaraan saya dengan Mbak Ana. Terima kasih sudah memilih saya sebagai